Nota yang ada di sini, Anda mau pilih apa tidak? Kenapa takut pada jawab? Mau pilih tidak? Satu-satu deh, silakan. Nah, ibu yang berkerudung merah. Dijawab ya? Enggak usah jawab. Enggak usah. Kita main pelotot-pelototan aja, Bu. Siapa yang nggak kedip menang biasanya gitu. Kalau milih Angel Elga sebagai perwakilan, rasanya kasih tahu nggak ya? Pengen tahu, Mas Edi pengen tahu? Banget. Ibu belum pernah dilempar kursi roda. Kalau dorong kursi roda dorong sering, pernah Mas. ya? Mau pilih tidak? Cepat. Enggak deh kayaknya, soalnya saya lebih senang kan Mbak Angel Elga itu kan baru pakai kerudungnya. Saya senang banget ngelihatnya, lebih cantik, lebih anggun, lebih istimewa. Jadi saya kayaknya lebih memilih untuk banyak-banyak lihat Mbak Angel tuh di film atau nyanyi. Jadi seperti tidak itu. ya? Jadi kalau jadi perwakilan kayaknya akan sibuk sekali kan, seperti itu. Betul. Jadi tidak ya, Bu ya? Enggak. Oke. Tidak katanya. Anda pasti takut kalah seksi. Ya kan? Coba saya mau tanya yang muda. Yang muda. Lempar aja mikrofonnya nggak apa-apa. Tuh, nah, itu tuh yang, oke. Adek namanya siapa, Dek? Nama saya Mardi Halim. Siapa? Mardi Halim. Mardi Halim. Sudah masuk TK? Udah lulus. Sudah lulus. Kalau mau Angel Elga jadi caleg, Anda pilih tidak? Kalau menurut saya sih enggak deh kayaknya. Kenapa enggak? Soalnya lebih enak ngeliat dia nyanyi gitu. Iya. Lebih enak lihat Angel Elga nyanyi ya? Iya. Emang nyanyinya lagu apa dia? Nggak tahu. Nggak tahu ngomong lebih enak. Ya sudah, diundang saja langsung, ini adalah Angel Elga. Apa kabar? Waduh, cantik sekali ya. Tadi ada ibu-ibu di sana dibilang nggak, saya nggak mau pilih. Dia ketakut karena kalah seksi katanya. Gimana itu? Silakan, duduk. Maaf, pertama-tama saya menyatakan dulu Anda tidak pantas jadi wakil rakyat. Sangat tidak pantas. Lihat orang kesusahan bukan ditolongin, mundur. Dia duduk sendiri. Bantuin kenapa coba? Ya udah saya maju sini aja deh. Tapi saya bingung, baru sekarang lihat Mas Dedi pakai kursi roda. Oh, saya gimana duduknya? Di sini. Kamu ke sini loh. Aduh. Nah, sip. Oke, apa kabar? Lebih mengerikan kalau dia duduk kursi roda ya? Iya, karena saya nggak bisa loncat-loncatan, jadi saya marah-marah terus sekarang. Ini adalah Angel Elga dan perubahannya drastis sekali, ya kan? Banyak orang mengatakan katanya Anda mulai berkerudung sejak mencalonkan jadi wakil rakyat. Iya, itu memang benar. Waktu itu saya bergabung di Partai Islam. Betul. Ya, tapi nggak ada satu orang pun yang menyuruh saya menggunakan hijab. Karena dari Bapak Menteri sendiri dan ibu-ibu di sana tahu saya tidak menggunakan hijab. Tapi karena itu setiap intens komunikasi tentang politik kan sering ketemu dengan ibu-ibu di sana gitu kan, apalagi istrinya Menteri Agama gitu. Saya sendiri merasa risih sendiri, saya nggak pakai hijab. Terus saya pulang, saya menggunakan hijab, saya coba-coba gitu. Tapi ternyata begitu saya keluar rumah lagi, kok lebih nyaman saya menggunakan hijab daripada enggak gitu. Nah di situ saya menyadari bahwa memang betul lewat Partai Islam itu saya menggunakan hijab, tapi hidayah itu datang kapan saja dan di mana saja yang kita nggak tahu gitu. Luar biasa jawabnya, sangat masuk akal. Mungkin sudah latihan ya. Tapi saya dengar-dengar ini sampai di mana-mana sekarang lagi marak kerudung Angel Elga. Dijual, di Mangga 2 dijual. Saya dengar katanya harga kerudung Anda nih sampai puluhan juta satunya. Waduh. Benar nggak sih? Ada yang 10 juta, ada yang 5 juta. Benar nggak itu? Di Tamrin sendiri di Tanah Abang kalau harga segitu nggak laku kayaknya Bu ya? Enggak, yang di Tamrin tuh KW. Yang di Tanah Abang KW, tuh yang pada beli-beli tuh KW semua. Enggak lah. Ini asli, mereknya Hermes katanya gitu. Bener nggak itu? Waduh, berlebihan banget. Tapi ya nggak apa-apa. Ya berlebihan memang itu, bener. Apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan, tentu saja itu kadang-kadang orang tuh suka
berpikirnya pasti mahal gitu. Saya di Solo aja sosialisasi pakai kebaya yang 1 meternya 20.000 dibilangnya mahal banget sih gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu. Kalau memang terlihat mahal ya alhamdulillah. Yang penting harganya murah Ibu ya. Ya, Tapi ini mahal atau murah ini kerudung? ini nggak ada mereknya tahu. Nggak ada mereknya? Nggak ada, kamu lihat aja sendiri tuh. Nggak ada. Saya lihat-lihat nanti ke dalam-dalam lihat. Maksudnya, kalau lihat merek gimana kalau nggak ke dalam? Ayo, emang merek ditempel di sini, merek di dalam lah. Jadi lebih emosi ya sekarang ya. Kenapa ya? Lagi butuh. Sudah ada penggantinya. Sudah ada penggantinya saya. Anda mau gantiin saya, maksudnya gimana? Biasa kan kalau nggak ada penggantinya jadi emosinya agak gimana gitu. Oh, pengganti pasangan saya. Iya. Oh, banyak tenang. Gantian saya yang nanya Dedi. Boleh, silakan tanya. Sudah dapat? Sudah dapat. Saya dari umur 16 dapatnya, Mbak. Suka sakit perut kalau dapat saya, Mbak. Tapi saya dengar-dengar bahwa Angel, Anda itu tidak pernah sekolah politik. Gitu. Nah, kok berani-beraninya nggak pernah sekolah politik, ikut terjun ke dunia politik? Kan nggak ngerti apa-apa nih. Nah, Ya buat saya memang ini bukan rahasia umum. Saya memang masih awam di dunia politik gitu ya. Tetapi buat saya ingin membawa satu perubahan untuk masyarakat kita, tentu saja semua itu bisa kita pahami kalau kita sungguh-sungguh terjun ke langsung lapangan dan kita melihat gitu. Saya juga agak meragukan kalau misalnya orang bilang jago politik bisa membawa satu perubahan. Contohnya banyak yang berprestasi tentang politik cuman cuap-cuap saya, tapi akhirnya apa, masyarakat kita kan yang dikorbankan. Saya lebih baik bagaimana niat baik turun. Itu tentu saja itu bisa apa ya, lebih masyarakat lebih melihatnya apa adanya gitu, nggak usah dengan janji-janji gitu, nggak usah dengan janji-janji tapi reaksi saja. Saya sosialisasi, turun naik gunung, ke sini ke situ, saya bicara dengan masyarakat sana, karena masyarakat kita tuh sebenarnya tidak yang neko-neko, tidak butuh orang yang oh iya saya mau debat politik berarti dia udah pintar gitu, nggak buat apa betul. gitu loh. Tapi maaf, Anda kan turun naik gunung lalu masuk ke masyarakat itu kan setelah mau caleg ini kan? Ya. Bukan hobi kan? Bukan hobinya Saya sudah turun. sering deh, di waktu saya masih nyanyi off air ya, saya tuh udah sering banget. Sebelum saya masuk ke dunia politik ini, saya waktu off air tuh ke daerah-daerah, udah sering pergi-pergi ke Kalau sampai off air nyanyi kan kampung-kampung dibayar gitu. ke daerah-daerah Iya beda tentu dong. saja kan, itu kan sama saja saya sosialisasi dengan masyarakat juga. Saya ajak bicara, Bu ini, kadang-kadang mereka bilang, oh iya Mbak, kita tuh jalanannya rusak karena pemerintahan di sini tuh gini, karena wakil rakyatnya begini gitu. Itu yang mendorong saya, sehingga pada saat saya ditawar oleh partai bahwa untuk bergabung, itu yang mendorong saya gitu, bahwa saya paling tidak ada sentuhan untuk masyarakat, apa yang bisa saya lakukan dengan apa adanya aja Apa deh yang gitu. bisa Anda lakukan? Ya misalnya saya di sana, saya tanya dulu nih Ibu, kenapa aku gini-gini gitu. Mereka suka bilang, ini loh Bu, masjidnya nggak diiniin, terus jalanannya tuh seperti apa gitu. Nah ini paling tidak kan kita bisa aja gitu bilang, oh iya Bu, nanti ya insya Allah doakan, saya nggak mau janji muluk-muluk, nanti insya Allah kalau misalnya saya terpilih tentu saja ada sentuhan dari saya, karena saya tidak pernah turun sosialisasi, saya terlalu menjanji-janjikan. Visi misi buat saya gini loh, saya terlalu berat ngomongin visi misi yang terlalu berlebihan, karena ini tahunnya tahun politik ya, semua orang ngomongnya baik-baik, semua orangnya ngomongnya muluk-muluk gitu, tapi buat saya janji itu nggak gampang gitu. Saya lebih baik gini, oh iya Bu, insya Allah dengan sentuhan saya, insya Allah saya nggak mau banyak, karena buat saya gini loh, jadi banyak janji pasti di situ wakil rakyat terselip kebohongan. Betul, menarik Lebih baik sekali. nggak usah janji. Jadi intinya kalau Anda memilih Angel Helga, Anda akan merasakan sentuhannya. Dan mana-mana tetap di hitam.